Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutun. Aman. Alhamdulillah, ibu, bapak, semuanya yang hadir, al-mukarram semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini kita semuanya bisa bersama-sama hadir untuk bersama-sama bersilaturahim, bertalabul ilmi, mencoba menabung amal soleh sedikit demi sedikit. Semoga menjadi wasilah Allah karuniakan kepada kita semuanya ridho, rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Dianugerahkan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan hari ini. Saya bisa bertemu dengan ibu dan bapak untuk yang kesekian kalinya di kajian subuh. Semoga tidak bosan, moga-moga tidak bosan. Karena kalau Pak Ustadz Kuko bawa kitab kuning, saya kitab merah apa kitab putih nggak tahu ini, ya. Tapi yang saya sampaikan saja yang saya bisa. Tema hari ini adalah menakar kadar emas atas nafas ibu dan bapak dalam Al-Quran. Jujur, akhir-akhir tahun ini hampir di semua level, dari mulai TK sampai perguruan tinggi, yang dihadapi oleh para orang tua adalah kehilangannya sifat hormat, takzim dari anak-anak mereka kepada orang tuanya. Padahal yang melahirkan adalah ibunya, yang capek mencari rezeki adalah bapaknya, dan juga dengan ibunya yang bekerja. Tapi banyak juga fenomena saat ini bahwa penghasilan semakin besar, tetapi kemudian kehidupan tidak semakin sejahtera. Bahkan ibu dan bapak, kalau orang tua nenek mewariskan kepada orang tua kita semua, rata-rata masih memberikan tanah ratusan bata, tumbak atau hektar bahkan. Tapi dari generasi kita ke bawah entah akan mewariskan berapa hektar. Padahal kalau dihitung-hitung rizki dan gaji itu lebih besar zaman sekarang. Ada apa sebenarnya gitu. Nah, maka dari itu hari ini kita coba refleksi bersama. Kadar emas yang 24 karat, 99,9%-nya adalah emas. Apakah bisa sebanding dengan kadar-kadar nafas yang dikeluarkan oleh seorang ibu dan seorang bapak? Moga-moga ini menjadi refleksi bagi diri saya sendiri khususnya begitu. Baik, kita masuk ke sini. Bahwa
kalau kita melihat yang namanya nafas, nafas itu kan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kalau ada kasus orang meninggal di dalam kendaraan yang habis dia kendarai karena dia tidur di dalam kendaraan tersebut, karena selama perjalanan diproduksi karbon monoksida, racun, kemudian dia tidur di situ tanpa ada sirkulasi yang tepat, maka karena di dalam darah itu ada yang namanya hemoglobin, pengikat oksigen dengan karbon dioksida, ternyata Hb itu lebih senang terhadap yang namanya karbon monoksida, yang namanya racun. Maka kalau kita ada di pinggir racun, di pinggir karbon monoksida, yang akan terikat lebih dominan adalah karbon monoksida, sehingga kena racun, sehingga tubuhnya keracunan, akhirnya meninggal. Nah, maka kalau kita lihat di sini bahwa anak-anak ini kurang lebih 30 sampai 60 kali setiap menitnya. Ya. Makin ke atas, makin dewasa, makin perlahan. Kenapa di atas lebih banyak sampai 60 kali waktu masih cenderung bayi? Ibu, makanya lamun bayi ya, terluka cepet sembuhnya ya. Coba aki-aki kakeret. Cepet enggak sembuhnya? Lama. Karena memang konstruksi bernapasnya pun juga tidak sama dengan anak-anak. Maka di sini kita lihat bahwa bernapasnya orang itu berkaitan dengan konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen berkaitan dengan metabolisme tubuh berkaitan dengan tingkat kesehatannya. Makanya penanda di kampung lamun aya orang mau memastikan orang meninggal atau tidak, suka ada cermin ya. Digiekeun lain sina ngaca keur sakarat ieu henteu lain kitu, tapi memperlihatkan masih ada uap air enggak bernapas gitu. Lain cenah di cerminan hirup deui tidak. Lihat bagaimana konstruksi oksigen ini. Tapi ibu dan bapak, kita lihat bahwa orang yang kehidupan seperti kita semuanya ini, seperti ini, aktivitas biasa normal ayeuna, rata-rata itu 17.000 kali dalam satu hari. Tetapi kalau beraktivitas ini sampai 50.000 kali bernafas. Artinya bahwa konsumsi bernapas, konsumsi oksigen yang kita laksanakan setiap harinya itu tergantung usia, tergantung aktivitas. Ya, itu yang pertamanya, dasarnya dari situ dulu. Maka nanti kita coba perbandingkan. Kalau orang memerlukan napas dalam aktivitas sehari-harinya ini 60.000 kali dalam sehari, oksigen yang dikonsumsinya sekian liter, maka kalau dibeli dengan tabung oksigen terus-terusan pakai dalam sehari beli, maka biaya seharinya untuk oksigen saja kurang lebih 500.000 hanya untuk oksigen satu hari, belum kalau tiap hari. Maka sangat besar tentunya. Makanya pantasnya ibunya Pak, kata para orang tua, yang paling sedih oleh anak itu adalah kalau dibentak oleh anak, katanya. Ya, usia berapapun. Bahkan anaknya sudah dewasa pun ketika membentak kepada orang tuanya, itu ada hal yang paling sedih bagi seorang orang tua. Padahal setiap hari orang tua menyediakan nafkah untuk anak-anaknya. Dan apakah kita sudah bisa membalasnya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu apakah sudah bisa membalasnya atau belum. Gitu ya. Kalau suatu ketika
Para sahabat sedang berduduk-duduk. Kemudian ada seorang jamaah haji yang menggendong ibunya selama melaksanakan ibadah haji. Kemudian berinteraksilah, beruntung ya anak itu, dia bisa menggendong ibunya selama melaksanakan ibadah haji. Kayaknya terbalas sudah kebaikan ibunya. Apa jawabnya? Tidak. Walaupun hanya untuk satu regangan ketika sedang melahirkan. Segitu. Sekali itu saja tidak bisa terbalas. Dengan membawa ibunya ibadah haji, dari awal ibadah haji sampai akhir ibadah haji, tidak bisa membalas untuk satu helasan nafas ketika sedang melaksanakan ibadah haji pun itu tidak bisa membalas satu helasan nafasnya. Makanya kalau di antara kita ada yang sudah menghajikan orang tua, ada yang sudah mengumrohkan orang tua, ada yang sudah membuatkan rumah untuk orang tua, ketika muncul di dalam hati kita berkata bahwa tenang ayeuna mah geus nyenangkeun si mamah si bapak, maka kalau dibalik-balik lagi, ditanya lagi, dalam konsensus di sini, dalam timbangan di sini, belum seujung kuku pun bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ya, makanya selagi bisa berbuat baik untuk kedua orang tua, maka laksanakan dalam bentuk apapun. Ibu bapak Uwais Al-Qarni, seorang anak yang sangat cinta pada baginda Rasul. Beliau berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, ingin bertemu dengan baginda Rasul. Nyampai ke Madinah tidak bisa bertemu karena sedang ada peperangan. Kemudian pulang lagi, dan sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat. Beliau kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa amanat Rasul? Bahwa beliau adalah orang yang akan bersama dengan baginda Rasul di surganya nanti. Kita sudahkah seperti itu? Boro-boro. Pernahkah kita membentak orang tua kita? Pasti pernah. Maka yang bisa kita lakukan tentunya adalah berbuat baik untuk keduanya, karena tidak pernah bisa terbalas oleh apapun amal yang kita lakukan selama hidup kita. Maka di sini disampaikan ketika Ibnu Umar dia berkata tadi bahwa sehelasan nafas pun belum bisa untuk membalas kebaikan orang tua kepada kita semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Abdul Mafrad. Nah, di sini sampaikan jelas bahwa amal yang kita gadang-gadang bisa membalas kebaikan kedua orang tua tentunya belum cukup untuk membalas satu helasan nafas pun. Dan tentunya ini menjadi sebuah sirkulir yang jelas. Kalau kita tidak pernah atau jarang membuat baik untuk kedua orang tua, maka jangan harap anak-anak kita akan berbuat baik untuk kita. Karena menurut teori psikologi bahwa anak adalah peniru yang ulung di dalam sebuah rumah. Kata kita, nah baik atuh sama orang lain, tapi urang pagawean pasea jeung tatangga, maka anak akan terjadi ketidakseimbangan pemikiran. Maka dari itu, kalau kita ingin bisa diberikan amal soleh atau perbuatan baik dari anak-anak kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan amal-amal terbaik kita
untuk atas nama kedua orang tua kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cenderung salah satu saja atau dua-duanya? Ibu, Bapak, saya termasuk orang yang begitu dekat dengan ibu. Saking dekatnya, suatu hari bapak saya sampai protes. Wan, walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, da yang mencari nafkah mah pan bapak. Cik atau seimbang. Nah, sampai segitunya. Artinya bahwa seorang ayah juga memerlukan porsi di dalam sebuah keluarga. Cuman pertanyaannya, apakah porsi tersebut itu diambil alih oleh seorang istri semuanya, atau sudah bisa dibagi antara seorang ibu dengan bapak dalam sebuah rumah tangga? Bisa jadi seorang ayah merasa cemburu kepada anaknya atas perhatiannya kepada istrinya karena peran seorang ayah ada yang tidak dilakukan oleh seorang ayah itu sendiri. Kita bahas nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ihsan. Kemarin waktu di kampus di khutbah Jumat, khatib membahas tentang kata ihsan ini. Dalam bahasa Al-Quran ini ada ihsan, ada albirru, ya. Ihsan ini ibu bapak, ihsan. Ada khair, dalam bahasa Al-Quran itu kebaikan itu. Nah, tetapi ketika menggunakan kata ihsan, disebutlah sebagai cinta tanpa syarat, cinta tiada ujung. Maka kalau kita masih berpikir bahwa jigana si emak geus bungaheun, geus dipangieunkeun rumah, alhamdulillah si bapak sekarang mah bungaheun, tos diberangkatkeun haji. Maka kalau kita masih menghitung-hitung amal-amal yang kita lakukan untuk orang tua, maka belum sampai pada kadar-kadar ihsan. Kenapa? Karena kita masih menghitung dan belum melebihi daripada kadar yang kita harus lakukan kebaikan kepada orang tua. Pan tadi jelas, membahagiakan orang tua adalah kewajiban. Tetapi kalau kita masih ngitung-ngitung, maka kadarnya belum sampai pada ihsan. Karena ihsan sudah lebih daripada sekedar yang wajib kita lakukan. Gitu, ya. Oke. Di sini jelas ada kata ihsan. Bahkan kalau kita sudah melihat bahwa ketika kondisi mereka sudah dalam kondisi uzur, maka yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita membuat perasaannya itu terkoyak, kasinggung, nyeri hati. Ibu, bapak, saya punya beberapa ahli pengajian yang ketika ditanya, nah nih resep di rumah si bapak pan anak nenek teh banyak, cenah imah nu itu unggal poe pasea wae, imah nu itu cenah rek gegeroh ulah, rek nyuci baju ulah, serba ulah, teugenaheun hirup teh. Ai di dieu di dieu mah kumaha nenek we. Ternyata urusan makanan, urusan keharmonisan dalam rumah tangga itu pun mempengaruhi bagaimana ketentraman orang tua
hidup tinggal bersama anak yang mana. Ya, gitu. Bahkan kita semuanya sudah diajarkan bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang karena tidak menawari makanan kepada ibunya dan ibunya kemudian sakit hati pun sampai mau dibakar supaya sakaratul mautnya berhenti. Itu karena sakit hati tidak ditawari makanan. Nah, pun kita apakah mungkin pernah, bisa jadi pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Maka kata ini adalah kata menyinggung, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan gebluk pantok dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kita tidak memposisikan orang tua yang pertama ditawari, yang pertama diajak untuk bersama-sama bahagia dalam keluarga kita. Ini. Nah, maka ini ibu bapak sekalian, ada 5 macam kata di dalam Al-Quran itu. Ada khair, ada ma'ruf, ada bir, al-birru, ada ihsan, ada soleh. Kita lihat bahwa khair adalah kebaikan universal yang bersifatnya adalah cair, yang murni dari Allah. Ibu soca tiasa keneh ngicep, tiasa sakali kaperempunan ambek teu, ambek. Atawa minimal ya Allah ya kupanon kunaon, atanapi sirit bentileun, aya nu ngajenol geuning dina socanana teh. Mulai sakit, terganggu. Maka karena Allah itu memberikan kebaikan kepada kita semuanya bisa hidup dengan baik. Kebaikan yang sifatnya universal, muslim, nos muslim, nu salat, nu teu salat, anu berbuat baik, tidak berbuat baik, Allah anugerahkan kebaikan. Maka dari itu sifatnya universal. Kawas kieu Bu, pernah nggak ibu lihat artis Korea? Sering. Sok nonton drakor. Oh sok. Ibu ningali nu kaset nu geulis resep teu? Resep. Tapi kalau dibandingkan bertemu dengan Ustad naon Bu anu kaset teh? Ustad Koko anu tadina tukang judi. Apakah kegantengan dan ketertarikannya bertambah? Bertambah. Nya kaset, nya pinter ngajina, gitu kan? Ya. Tapi lamun ningali artis Korea, seneng, tapi cuman di situ. Tapi ketika tambah keilmuan agamanya bertambah pula. Maka di sini universal sifatnya kebaikannya. Ada yang kedua, kata ma'ruf. Kebaikan yang sudah dirumuskan dan kemudian disimulasikan, kemudian menjadi norma hukum sehingga fungsinya berada dalam ranah kehidupan sosial. Maka aya bahasa sepuh, entong sok cicing dina lawang pamali. Pamali. Aya teu hukum ti dituna pamali. Teu aya kata pamali. Tapi cicing dina lawang itu menghalangi orang lain sehingga lamun katoker ku batur anu katokerna anu diheuhna balik ngambek. Nah atuh cicing dina lawang panto pamali ceuk urang teh mentak nontot jodoh. Entah apa makna nontot jodoh itu. Tapi yang jelas lamun cicik di lawang panto katoker ku batur pasea jadina. Maka ma'ruf adalah norma hukum yang ada di suatu lingkungan sosial. Sepertos Agustusan nanggo acuk istri teh pamengget teh haram hukumna. Tapi
kemudian dahuheureuyan raramean teu nanaon. Tah seolah-olah menjadi ma'ruf, padahal norma sosial itu salah karena tidak berkait ke norma agamanya. Sekalipun ukur heuheureuyan pakai baju wanita bagi laki-laki dalam Agustusan atau raramean yang lainnya tetap haram hukumnya. Ya. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sifatnya dirumuskan secara norma sosial supaya teu pasea antara nu katajong nu ditajong, maka omat tong cicing di lawang pantong. Eta kebaikan akhirnya. Ya, ma'ruf. Nu katilu naon, Bu? Bir, sanes bir minuman bir sanes. Albirru, ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa albirru? Kebaikan yang sifatnya vertikal, berarti kasaha? Ka Gusti Allah. Online dengan Tuhan bahasanya. Online tanya langsung ke Gusti Allah tanpa media. Yang dicapai setiap orang dengan cara ritual ibadah yang bersifat spiritual. Ibu, nah dina suatu ketika keur salat bisa sampai nangis, aya nu nyarekan henteu. Nah atuh betna ke nangis ditagih hutang henteu. Aya anu nyarekan di tukang ngadegung-degung henteu. Nah atuh mun ka nangis. Ternyata ibadah yang kita lakukan itulah yang disebut dengan kebaikan albirru, kebaikan yang vertikal ka Gusti Allah. Lamun ibu tuang putra, ibu teh kasumpingan ku ibu atanapi bapak atau ibu bapak mertua. Putra kita teh lewat tapi tolong. Punten atuh. Anak teh jadi punten. Nah, bet make titah punten segala. Ternyata di dalamnya ada nilai unsur albirru, cinta tiada ujung yang vertikal ka Gusti Allah tanpa syarat. Maka ketika ibu dan bapak melaksanakan ibadah yang sebenarnya masih pengen istirahat, pengen diem, tapi ketika sholat ujung curucuci soca sedih gitu. Kenapa? Apalagi ketika ingat ibu yang membesarkan kita, kemudian sudah tidak ada, ingat karena dosa, disentaku budak, ingat bahwa lagi sok nyentak ka kolot, minta ke anak kalau kadidalilan, ingat belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Maka itulah albirru, berbuat kebaikan yang sifatnya vertikal ke Allah. Artinya sekalipun orang tua sudah tidak ada, maka lakukanlah albirru. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, gimana? Da orang tua saya sudah tidak ada. Orang tua kamu sukanya apa? Makanan ini. Maka kata Rasul, belilah atau buatlah makanan itu, berikan kepada orang yang disukai. Ulah mere sangrai siki asem ka aki-aki. Dan geus eueuh gigina oge. Sangna apem beli apem, ngadangel apem, bagikeun ka panti jompo atanapi ka tatangga entos aki-aki. Da dibere seblak tulang mamol daekeun. Bu. Maka albirru adalah cinta tanpa syarat yang langsung vertikal dengan ukur Allah yang kita minta membalaskannya. Maka albirru adalah salah satu dari 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, as-sholatu fi waqtiha. 2, silaturrahim. Yang ketiga, birrul walidain. Banyak. Minggu lalu, Bu, saya membagikan zakat dari keluarga dan dari yang nitip-nitip. Dipapai Ibu, sepuh-sepuh janda-janda tua
yang sudah hidupnya sendirian di rumahnya, anaknya sudah entah di mana jararawuh, aya nu keur kieu Bu, keur panas tiris. Ni kunaon? Keur panas tiris. Ai barudak ka mana? Mung di barudak mah ngariweuhkeun. Ari nini tuang kumaha? Saaya pangirim-pangirimna we. Ketika dikasih beras, dikasihkan uangnya, betapa bahagianya mereka. Subhanallah. Ternyata di kampung-kampung karena anak-anaknya urban ke kota, ibunya di kampung tanpa orang yang membersamai, dengan penyakitnya, dengan kesepuhannya, kadang-kadang tidak makan dalam satu hari. Karena sakit gak ada yang mengurusi. Maka kalau kita mau berbuat albirru, berbuat baik kepada orang tua, dan orang tua sudah tidak ada, maka salurkanlah ke wilayah-wilayah yang memang atau ada di wilayah kita yang memang tidak terurus. Ya, karena ternyata albirru catatannya adalah vertikal online kepada Tuhan tanpa syarat. Ulah kieu rek sodaqoh sugan we jadi 10 kali lipat. Entong. Rek sodaqoh sugan we orang tua saya juga ada yang ngurus di kampung. Jangan. Kalau mau berbuat albirru, maka buatlah tapi tanpa adanya syarat. Haji mabrur, umroh mabrur. Apakah minta ganjarannya kepada manusia? Tidak. Salat kita juga kita mohon bukan kepada manusia tapi hanya kepada Allah. Maka itulah albirru. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Di sini lahir daripada kemurnian diri manusia, dari sikap sasamuh manusia, tidak boleh dijadikan sebuah aturan yang memadat. Artinya bahwa ihsan itu kita berbuat baik di atas yang normatif, yang biasa-biasa saja, dan itu semuanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan itu akan muncul tanpa diminta. Misalkan kieu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek rek nempo moal, saya masuk nyarekan ka urang heueuh, entong lah. Tah orang-orang ihsan sekalipun dia adalah orang tukang ngahina, tara merek ka urang, mendengar dia sakit ditengok, mendengar dia meninggal kita uruskan. Itulah orang ihsan. Di atas orang rata-rata. Sudah bisa berbuat ihsan? Alhamdulillah. Maka di dalam Al-Qur'annya tadi wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua ihsan, bukan khair, bukan ma'ruf, bukan soleh, tapi albirru. Birrul walidain, wabil walidaini ihsana. Dua kata, birrul walidain dan ihsan. Artinya, lamun masih normatif, lebaran, mas mangmeserkeun acuk buat si bapak kakek, pangmeserkeun. Eta mah normatif keneh, setahun sekali. Lamun mangulikeun baju geus bisa tiap bulan, tiap ingin, apapun yang inginkan, itu sudah mencapai mendekati ihsan. Karena sudah di luar rata-rata. Bu, menyisihkan uang buat orang tua dari gajinya? Menyisihkan berapa persen? Sekian persen. Apakah pernah ditanya hoyong sabaraha? Kan rata-rata saya juga belum bisa berkata begitu. Misalkan, Pak, ieu bulanan hapunten mesa kieu. Tapi lamun dibalikan kieu misalkan, boleh teu semua gaji keur Bapak dikasihkan teu? Karena belum bisa melakukan itu, artinya belum mencapai kadar-kadar ihsan. Karena kita masih dalam kategori normatif, standar pelayanan kita kepada orang tua. Ibu, suatu ketika saya kena tipes, Bu.
Sekali berkeringat, kalau tipes itu kan sampai ganti baju 5 kali Bu, sekali berkeringat. Tapi panas, tapi dingin. Berkeringat itu sampai ganti baju tuh 5 kali. Bapak saya yang postur tubuhnya lebih kecil daripada saya dan kurus karena seorang petani tiap hari ke sawah, tapi anaknya yang panjang sekieu teh panjang Bu, sekieu teh jangkung abdi teh gitunya. Sampai kangangsar tapi digandong. Nepikeun dari rumah itu ke dokter 3 kilometer Ibu. Seperti dari Manglayang ke Cinunung. Digandong. Sampai ke dokter nacan hudang digedor. Karena saya buang airnya itu sudah darah terus-terusan. Digandong. Pulangnya nggak ada ojek juga, digandong lagi nanya. Mending keur berangkat ke Mahmudun, keur pulang ke nanya. Maka kalau bapak saya meminta sesuatu, tidak saya nantikan. Hoyong ka Mekah, siap rek iraha, cok daftar. Hoyong banrek, banrek, hayang sabaraha bungkus, kirimkeun. Hayang minyak, naon Bu, cap kampak, anterkeun langsung. Artinya bahwa kalau kita refleksinya Bu, dihina ku batur, sahanu ngabela Bu? Ibu bapak. Laper nu ngasih, ibu bapak. Haus nu nyusuan, ibu. Allahu Akbar. Maka yuk kita belajar berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, kepada orang tua, ibu, bapak, semuanya tanpa syarat dan kalau bisa melebihi yang standar yang orang lain lakukan. Berikutnya ada bahasanya amal soleh. Apa itu? Kebaikan berupa sebuah rumusan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Maka ini kaitannya dengan lingkungan sekitar. Kak, ibu kalau mau ngasihkan sesuatu kepada tetangga, ibu coba berikan dengan tangan anak-anak kita. Ulah ku ibu wae bari balikna bari ngarumpi. Sodakohna samangkok ngarumpina saembereun. Ariku anak mah itulah mendidik anak-anak kita beramal soleh dan kemudian nanti sampai besar pun dia akan melakukan itu. Lain hayang sombong, tapi omat kasih tahu bahasa yang tepatnya. Ulah bi, yuk ti mamah pulang lagi. Berikan. Bu, ini dari mama ada makanan sedikit, mohon maaf, semoga bisa dinikmati dengan bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih ya Bu ya, nanti aja piringnya mah kata mama pulang. Karena anak-anak sekarang diajarinya ku YouTube. Hey gas, launa gas. Punten ibu, nggak ada bahasa itu. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah revolusi bahasa mereka dengan cara ketika mereka memberikan makanan kepada tetangga. Bade Bu, Bapak dilakukan? Ada, insya Allah. Karena itu yang harus dilakukan oleh anak-anak di lingkungannya. Nah, Ibu Bapak, dalam Al-Quran kata ibu dan kata bapak itu dibahasakan yang berbeda. Ada yang pertama al-um. Arti disebutnya 29 kali. Artinya adalah mengandung. Tetapi juga diartikan juga al-um itu adalah otak. Jadi isi daripada kepala adalah otak al-um. Maka kadar-kadar kebaikan itu akan bisa ditanamkan oleh seorang ibu sejak dari bertemunya sel telur dengan sel sperma di sini, membelah, terjadi kehamilan, bahkan sampai berkembang, otaknya berkembang, itu adalah kesinambungan. Ulah aya bahasa kieu, leutik ku leutikna, gede ku gedena. Ulah kieu,
Nah dibawa kabogohna henteu hariwang keun we da kabogohna nu oge bagur. Ai kabogohna lalaki, nya lalaki atuh heuh justru lalaki nu hariwangan teh. Nanti cendol teu dikalapaan, beuteung ngajendol bapaan naudzubillahi min dzalik. Maka ibu adalah seorang pendidik sejak dari kandungan sampai meninggal. Ulah aya paribasa dan geus gede ieu geus rumah tangga, tidak ibu. Walaupun sudah rumah tangga, pendidikan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu tetap masih dibutuhkan. Abdi gebu lamun mudik yang paling dilakukan paling seneng naon? Pun biang ngalonjorkeun sampeanana, abdi tidur dina pingpingna. Pingping teh bahasa Sunda anu panglemesna. Paha, pingping mah masih keneh kasar. Paha bahasa Sunda anu lemesna teh. Ieu teh. Tidur dina pahana teh katiduran bari diusapan. Lamun di dieu pun bojo sina ieu namunjar abdi tidur dina ieu. Tetep Bu, Pak, ya. Yang paling kangen itu adalah merangkul, memeluk ibu, memeluk bapak. Sudah tidak ada, ya berarti kita beramal dengan yang lainnya. Ya, jadi sejak dari mulai kandungan sampai akhir hayat, seorang ibu dikatakan mengandung karena dia mengandung tanggung jawab dari mulai melahirkan sampai meninggalnya. Yang kedua dikatakan al-walidah, 4 kali dikatakan pemilik indung telur. Ya jelas. Najan ayat transgender dioperasi ngadamel vagina buatan, seorang laki-laki payudarana disuntik silikon ngabentuk bahkan lebih seksi daripada perempuan yang asli. Iuna dimake halis setang eking tadi, rambutna panjang, bodina dioperasi jadi bahenol, tetap tidak memiliki yang disebut al-walidah, pemilik indung telur. Rek adu gajret berbagai gaya sekalipun, laki-laki perempuan jadi-jadian tersebut tidak akan memiliki keturunan. Ya. Yang ketiga apa? Dikatakan walidaini, orang tua biologis. Makana ayalah muncul paribasa jalema mah eueuh anu kaluar tina belahan batu. Tidak ada. Semuanya juga dilahirkan dari orang tua, yaitu dari perempuan. Maka kalau kita tidak sadarkan ini kepada anak-anak kita, maka jangan harap kebaikan akan mengalir dari anak-anak. Yang terakhir adalah abawaini, yaitu pemeliharaan. Makanya setelah melahirkan, menyusui 2 tahun, menyapih, mengurus sampai menikahkannya, itu tetap ada pemeliharaan orang tua. Ya, itu seorang ibu. Dan apun seorang bapak itu dikatakan sebagai abun atau bapak. Ya, ini yang tadi bahwa menyusui, kemudian ini adalah mengasuh. Sahebat-hebatna di daycare. Maka saya suka gini kata yang punya daycare, Ayah Arsy kenapa hari ini tidak masuk? Hari ini saya di rumah, nggak apa-apa saya asuh saja. Atuh sayang cenah waktunya tidak tergunakan. Bagi saya, selagi saya bisa mengasuh anak saya akan asuh. Tapi ketika saya tidak bisa, maka wayahan dititip sementara ke sekolah ke daycare. Tapi yang jelas anak itu adalah tanggung jawab kita. Sak bagus-bagus nak belayan pengasuh di daycare, tetap pang alus-alus nama sentuhan dari orang tua. Oke. Ini kemudian ini asuhannya jelas bahwa nanti saya di ini materinya ya. Kemudian di sini disampaikan bahwa ayah berfungsi sebagai pendidik dan pembentuk kepribadian anak. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan anak. Yang ketiga, sebagai pelindung dan pengayom. Nah, ini yang perlu kita refleksi bapak-bapak sekalian. Satu, sebagai pendidik dan pembentuk kepribadian anak. Kalau kita
tidak menghadirkan waktu dalam 1 minggu sehari saja full dengan anak-anak, tong nyalahkeun batur. Lamun anak-anak kita justru lebih sayang kepada orang lain daripada kepada orang tuanya. Kenapa? Karena walaupun juga kewajiban kita adalah mendidik dan membentuk kepribadiannya. Ibu, bapak, saya punya jamaah yang suaminya itu tidak mempedulikan anak-anaknya. Setiap hari anaknya hidup dengan ibunya saja, sedangkan anaknya itu adalah laki-laki semua. Akhirnya anak-anaknya itu tumbuh dalam kondisi keperempuan-perempuanan semuanya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pendidikan dan pembentukan kepribadian sebagai seorang laki-laki. Maka dari itu berkholwatlah dengan anak-anak kita sesuai dengan gendernya pada fase-fase tertentu. Sediakan mereka main, bawa lalaki teh kaos kieu. Kasok kieu bapak-bapak mah gini. Tong cari ngewa lalaki. No, susut. Kadang-kadang sok gitu kan. Lalaki mah gitu ya ke anak-anak. Ngerakon lalaki, awewe mah pantas. Gudang. Tapi perempuan, aduh sayang. Itu mah perempuan. Maka ternyata, kata saya pantas. Anak-anak tadi berubah menjadi keperempuan-perempuanan karena tiada hari tanpa figur seorang ibu saja, tanpa figur ayah. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan anak. Jelas ketika kebersamaan, bawa kitu keur hamil wae bapana sok nanya, "Dek, sehat yuk." Gurinjel. Karena memang itu adalah membangun kebersamaan. Ibu, abdi gaduh tatanggi disakiti ku suamina, ngalahirkeun we di dieu. Anakna teh dipasikeun we ka bahasana kieu, teu geura lahiran we aing mah geus kesel cenah maneh teh geura ngariweuhkeun ka uing teh cenah. Geus lahir teh bener, hari itu lahir, hari itu dia pergi dan kemudian diberikan ke saudaranya. Eta budak ibu selama sampai sekian bulan tara curik tara naon. Cicing orok-orok eta teh. Lain anteng, tapi mencari detak jantung yang selama 9 bulan membersamai dia di dalam kandungan. Akhirnya apa? Ketika makin besar, akhirnya mah nyambung we lah, baru galecok dengan ibu sambungnya itu. Karena dia, meureun anu kamari mah bobohongan, meureun suara jantungna, ieu suara senyum nu bener mah meureun nu kamari bohong. Tapi jangan salah bahwa anak yang tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, apalagi dikasihkan ke orang tua, ada cenderung jadi pendiam, atau karena itu selalu mencari detak jantung yang pernah dia rasakan. Makanya preman-premana jalema lamun dipeluk ku ibuna, nyambung detak jantung dia dengan jantung ibunya, maka dia akan perlahan tapi pasti kemudian diam. Karena detak jantungnya sama. Pernah bersama-sama gitu. Jadi kebersamaan ini sangat penting. Nah ini sibuk na piraku aya nu gawe 24 jam. Minimal cek terapi psikologi mah ibu bapak sebelum tidur peluk heula. Dan ternyata itu berefek Bu. Setelah saya ini sebelum tidur peluk dulu, makasih ayah, teh sayang ayah, iya sok bobo. Sebelum tidur di pangkuan, sugan teh bener tidur Bu. Ternyata hayang dipangku, wungkul, dipangku, disun, dia teh tersenyum gitu. Tapi teu beun tadi mah, ngan bibirna teh kan teu kuat berenanya urang mah GR gitu nya. Senyum gitu, langsung rep gitu. Oh, ini yang ternyata diinginkan anak. Bahwa kebersamaan inilah yang diinginkan oleh anak. Tidak ada yang kerja 24 jam. Sebagai pelindung dan pengayom, jelas bahwa tugas kita adalah melindungi anak-anak kita, mengayomi anak-anak kita, sehingga dimanapun kita berada, moga-moga termasuk orang-orang yang mampu membersamai mereka. Ya, itulah beberapa hal terkait dengan bagaimana. Nah, simpulnya bahwa kalau dikatakan bahwa yang namanya yang namanya timbang emasnya itu di mana gitu. Timbang emasnya di mana? Emas 24 karat dengan harganya kurang lebih sekarang itu 1 juta masih bisa dibeli. 1 kintal
masih bisa dibeli, ada harganya, ada nominalnya. Tetapi nafas seorang ibu, nafas seorang bapak, nafas seorang ibu dihargai dengan surga. Mencari nafkahnya dengan bernapasnya seorang bapak, satu langkahnya dihargai dengan jihad fisabilillah. Maka kalau dibandingkan, ditakar antara kadar emas dengan nafas seorang ibu dengan bapak, menurut diksi Al-Quran tak terbandingkan. Ya, tidak terbandingkan. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rizki, bisa menjadi figur-figur orang tua dan bertanggung jawab untuk anak-anak kita, dan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dari saya, moga-moga ada manfaatnya, iktibar bagi diri saya sendiri, mengingatkan umumnya bagi kita semuanya. Semoga dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mampu melakukan wabil walidaini ihsana, dan mampu birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mangga.